Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan tari Batak. Di perkembangan zaman, tari Batak telah banyak dikembangkan dan dikreasikan oleh seniman-seniman yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tari Batak dari salah satu sanggar. Kompetensi dasar ini mengacu pada poin 4.2, yaitu meragakan gerak tari tradisional berdasarkan bentuk, jenis, dan nilai estetis sesuai iringan. Materi pokoknya, tari Batak ragam ke-5. Tujuan pembelajarannya, melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat meragakan gerak tari tradisional berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur tentang tari tradisi daerah, dan menganalisa ragam gerak tari tradisi, dan proaktif menunjukkan sikap cinta budaya dan tanah air, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab, kreatif, inovatif, rasa ingin tahu, dan disiplin. Metode pembelajaran yang digunakan, inquiry dan penugasan. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan bisa melalui video, PPT, Google Classroom, WhatsApp Group, dan lembar kerja. Sejarah tari Batak. Tari Batak versi sanggar ini dikembangkan dari tari tortor yang berasal dari suku Batak Toba di wilayah Pulau Sumatera. Tarian ini sudah ada pada abad ke-13-an. Berdasarkan sejarah, tarian ini awalnya merupakan tari ritual dan sakral yang dipentaskan pada upacara kematian, kesembuhan, dan sebagainya. Seiring perkembangan zaman dan masuknya budaya Hindu-Buddha sampai sekarang, maka tarian ini memperoleh pengaruh dan berkembang tidak hanya sebagai tarian upacara. Tari Batak kemudian digelar sebagai tarian hiburan dan tontonan bagi warga Batak. Gerak tari Batak ragam ke-5. Yang pertama ada gerak somba. Gerakan ini melambangkan sifat dan karakter orang Batak yang patuh, sopan, serta orang yang rajin dan mudah diatur. Nah, ini ada contoh gambar gerak somba. Yang kedua, gerak mambuka tortor. Khusus gerak tari ini hanya dilakukan perempuan. Filosofinya adalah lambang sifat dan karakter seorang wanita Batak yang sabar, penyayang, dan mampu berlaku dengan bijak pada keluarga dan lingkungannya. Nah, ini ada contoh gerak mambuka tortor. Ketiga, gerak mangebeng. Gerakan ini juga dikhususkan biasanya untuk perempuan saja. Filosofinya adalah lambang dari kebersamaan para wanita suku Batak Toba dalam adat dan bekerja secara tolong-menolong. Nah, di samping ini ada contoh gambar gerak mangebeng. Yang keempat ada gerak marembas. Gerak ini untuk menghormati Tuhan yang Maha Kuasa, menghormati raja, dan menghormati roh-roh leluhur, alam semesta yang harus dihormati. Karena apabila kita menghormati mereka semua, kita akan selalu dilindungi dan diberkati dimanapun kita berada. Ini adalah salah satu contoh gerak marembas. Yang kelima atau yang terakhir ada gerak manerser. Melambangkan sifat dan karakter seorang pemimpin atau raja dan boru niraja yang harus siap dan mau berkorban serta siap menerima setiap beban di pundak, baik yang dibuat rakyatnya atau keluarga, dan harus mampu menyelesaikannya permasalahan dengan adil dan bijaksana. Nah, di samping ini adalah contoh gerak manerser. Nah, itu dia. Tadi adalah rangkaian ragam gerak kelima tari Batak. Selanjutnya adalah musik pengiring. Tari tortor adalah tarian asal Batak yang dilakukan dengan iringan atau tabuhan alat musik tradisional Sumatera Utara yang disebut mangondangi. Mangondangi terdiri dari 9 jenis alat musik seperti gondang, tagading, trompet khas Batak, suling, sarune, kalem hesek, odap gordang, ogung, doal,
oloan, dan panggora. Setelah musik pengiring, ada busana dan aksesoris. Yang pertama ada penutup kepala, kedua bunga, ketiga kebaya panjang, keempat kain ulos khas Batak, dan yang kelima rok panjang. Selanjutnya saya akan menampilkan tari Batak yang tadi telah kita bahas.
Nah, itu dia tadi adalah tari Batak. Selanjutnya, evaluasi proses pembelajaran. Proses evaluasi dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengolahan hasil, dan pelaporan. Penilaian yang dilakukan melalui tes keterampilan dan tes formatif. Selanjutnya, metode penilaian. Metode yang digunakan adalah metode rating scale. Nah, di sini ada salah satu contoh lembar observasi sikap untuk siswa kelas 10-nya, yang dimana aspek yang nilai itu ada keterampilan, keaktifan, percaya diri, perhatian, dan inovatif. Nah, nilainya itu range-nya ada A, poin 91 sampai 100 sangat baik, B 81 sampai 90 kategori baik, C 71 sampai 80 cukup, dan D 61 sampai 70 kurang baik. Untuk KKM-nya itu adalah di 80. Cukup presentasi yang saya sampaikan kali ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah setelah mempelajari ragam gerak tari Batak, siswa diharapkan dapat mengenal lebih banyak tari yang ada di Nusantara dan tentunya dapat menarikan tari Batak versi Sanggar ini secara benar dan baik. Dan ini ada beberapa catatan sumber yang saya ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.